Halo guys, balik lagi di channel kita Nara bareng gue IQ di segmen perspektif mereka. Nah, hari ini kita bakal masuk ke season berikutnya, yaitu season ketiga kita. Dan di sini kita bakal bahas soal everything you need to know before 25. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan diri kita menuju dewasa, banyak hal yang tidak diajarkan, baik oleh keluarga maupun oleh lingkungan sekitar kita, seperti pentingnya pendidikan, pentingnya mencari pasangan yang sepadan, pentingnya peran keluarga, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan bahas hal-hal yang penting yang harus diketahui sebelum usia 25 tahun untuk masa depan kita yang lebih baik. Nah, hari ini kita bakal bahas soal pekerjaan dan edukasi. Hari ini kita sama siapa, boleh perkenalan kok? Halo, nama aku Erianto. Aku kebetulan baru wisuda kemarin dari BINUS, kampus BINUS. Aku jurusan desain komunikasi visual di Creative Advertising. Dan sekarang kesibukannya aku jadi freelance. Apa tuh? Freelancer. Oh, freelance. Ngapain freelance-nya? Aku freelance di ada satu platform gitu dan aku nyediain jasa-jasa gitu sih. Jasa ilustrasi. Desain juga ya? Nggak desain tapi lebih ke ilustrasi gambar karena aku nggak suka ngedesain sebenarnya. Tapi jurusannya desain? Desain tapi lebih ke ilustrasi sih, ilustrasi orang atau komik gitu. Oke, berarti baru lulus tahun kemarin atau tahun ini? Baru lulus tuh kemarin baru di wisuda dan baru lulus kan si beres sidang tuh waktu bulan apa ya? Bulan Agustus kalau nggak salah baru beres sidang. Oh, baru ini berarti ya lulus? Baru dong, baru. Oke kok. Ngomong-ngomong soal work and education nih kok. Kan sebenarnya banyak ya yang kita nggak tahu. Bukan yang kita nggak tahu, banyak yang nggak diajarin di bangku kuliah, di bangku sekolah gitu yang ternyata terjadi di tempat kerja kita gitu ya, di dunia nyata gitu. Kalau Koko sendiri bisa dikasih kesempatan gitu ya, apa sih yang Koko pengen tahu lebih cepat tentang pendidikan? Pendidikan, menurut gua tuh yang paling penting tuh mindfulness sih. Gimana tuh mindfulness-nya kok? Lebih ke kesadaran sebenarnya, karena dari SD kita belajar tentang matematika, terus pokoknya kita belajar semua ilmu gitu, tapi pada akhirnya kita cuma tahu gitu, cuma jadi nambah knowledge doang, cuma jadi tahu tapi nggak jadi sadar gitu. Maksudnya karena mindfulness tuh emang berkembang sesuai menurut gue tuh sesuai beneran proses gitu. Kalau tahu mah kan kayak 2 tambah 2 tuh sama dengan 4 loh. Tapi kita tuh nggak sadar karena kenapa 2 tambah 2 tuh bisa jadi 4. Maksudnya ketika kita mencari satu why itu sampai ke ujung terus kita gali-gali sampai kita bawa ke perenungan dan akhirnya jadi sebuah kesadaran gitu ya. Nah menurut gue itu yang paling penting karena kesadaran tuh apa ya, ketika lu sadar banget bahwa semua ilmu tuh dalam pendidikan gitu, itu tuh kayak nyatu gitu sebenarnya. Kayak contoh gitu ya, rumus momentum dalam fisika tuh sebenarnya bisa digunain dalam pekerjaan kita gitu. Momentum tuh kan kecepatan kali kualitas gitu kan. Itu tuh artinya kecepatan kali berat gitu kan, kali massa gitu kan. Nah, artinya ketika lu mau dapat suatu momentum dalam hidup lu harus ningkatin kecepatan lu harus ningkatin kualitas lu gitu. Karena berat tuh kan bicara tentang kualitas itu kan. Jadi ketika lu ngejar momentum gitu, itu gitu rumusnya gitu. Kebayang gak sih? Jadi ketika lu sadar tuh, oh iya ternyata rumus fisika tuh bisa dipakai gitu. Ini bukan Jerome ya tapi Salah server. Nggak, tapi menurut gue tuh gitu, ketika lu sadar ada satu ilmu yang kayak bisa kepake gitu. Lu udah nonton Spider-Man? Belum. Oh belum? Nggak boleh spoiler ya? Oke, nggak boleh, jangan ya. skip. Tinggal dia nonton. Gitu sih menurut gue, kesadaran yang paling penting. Berarti sebenarnya apa yang kita pelajarin pas SD, pas SMP gitu kepake ya Koy? Kepake banget menurut gue, semuanya nggak ada yang nggak guna sih. Mungkin basicnya emang jadi tahu, dan dari tahu itu kita mulai kepo, penasaran lagi, tapi sampai yang ditabrakin sama satu kasus atau satu masalah dalam kehidupan, kita mulai ingat lagi, flashback lagi tentang ilmu yang dulu, dan akhirnya oh iya ya. Nah, kata oh iya ya itu sebenarnya itu. Oh iya ya ternyata. Itu bayang enggak sih? Mindfulnya di situ ya. Ya, mindful itu menurut gue ketika ada kata-kata yang timbul dari kita. Oh iya ya, ternyata selama ini Berguna apa yang kita pelajarin gitu ya. Atau enggak, oh ternyata selama ini I was wrong gitu. Aku salah gitu. Ada pemahaman atau ada kebenaran baru lagi yang akhirnya mengupdate kebenaran yang lama gitu. Gitu sih menurut gue. Oke, berarti kalau ada yang bilang kayak buat apa sih belajar matematika nggak kepake nanti gitu, buat apa sih belajar fisika nggak kepake, salah berarti ya Koy? Menurut gue salah banget karena tujuan gini, gue pernah jadi guru. Oh iya, guru pernah guru gambar. Oke, sesuai Sesuai tapi nggak ada hubungan sama matematika.
Cuman gini, menurut gue guru tuh lebih ini balik lagi kenapa matematika dan fisika gitu ya, kan lu nanya matematika dan fisika gitu ya. Nah menurut gue tuh kenapa seorang tuh penting banget buat belajar matematika, sebenarnya bukan lu harus ngerti aljabar atau algoritma atau kayak gitu-gitu, tapi lebih ke logika sih. Lu ngembangin logika, lu mengembangkan kemampuan berpikir logis sih. Dari matematika, fisika, dan kimia itu lebih ke kemampuan berpikir logis sebenarnya, bukan. Dan yang kedua, cara memecahkan masalah. Kebayang gak sih, kenapa orang yang matematika tuh rata-rata adalah orang yang percaya diri gitu ya, menurut gue tuh. Teman-teman gue yang jago matematika biasanya orang-orang yang pede. Karena mereka tuh udah memecahkan satu masalah. Oh iya betul. Kebayang gak sih ketika lu memecahkan satu masalah 2 tambah 2 4, lu bisa yakin lu bisa ngatasin 3 tambah 3 berapa, karena lu pernah ngatasin masalah 2 tambah 2 tambah 5. Kebayang gak sih? Jadi ketika lu baca sesuatu dan lu memecahkan sesuatu, ada rasa percaya diri yang timbul sih menurut gua. Gitu sih. Oke kok, kan tadi kita ngomongin itu IPA ya. Kalau Ya. misalkan sejarah, terus apalagi sih di IPS, sorry anak IPA. Ekonomi, akuntansi, Iya, ekonomi kayak geografi, gitu-gitu bisa sosiologi. kepake gak tuh kok? Pakai dong banget Pakai juga. Gue tuh anak IPA, tapi gue suka banget sama sejarah. Karena menurut gue tuh sejarah tuh seru, apalagi yang ada perang-perangnya. Oke kok. Atau gue suka perang, tapi salah satu alasan kenapa, ini ambil contoh sejarah gitu. Menurut gue tuh sejarah tuh penting banget karena kita bisa mengetahui sebuah budaya. Bayangin sih ketika lu traveling kan, itu adalah suatu upaya lu menggali sesuatu di daerah itu. Lu menggali budayanya, lu lihat budaya mereka dari gedung-gedung, dari bangunan-bangunan lama, atau dari pemimpin-pemimpin yang dulu gitu. Kebayang gak sih? Itu tuh kepake semua. Dan salah satu contoh yang gue ambil sejarah tuh gue terinspirasi sama Soekarno sih. Maksudnya ketika lu menginspirasi seseorang, lu menginspirasi mereka dari sejarah, bener gak sih? Ya kan, dari yang masa lalu kan. Jadi penting banget baca sejarah karena lu bisa banget ambil semangat mereka, apa yang menggerakkan mereka gitu. Dan itu jadi sesuatu yang inspirasi gitu. Buat gue tuh sejarah tuh selalu menginspirasi sih. Oke. Ya benar sih. Kadang kita belajar dari masa lalu gitu ya. Bener, belajar dari masa lalu. Dari masa depan bingung juga. Cuma nggak ada, belum ada. Oke. Berarti salah satu hal yang penting itu kalau misalkan buat teman-teman yang masih sekolah adalah kayak ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kita jalanin aja apa yang lagi kita pelajari sekarang gitu ya kok. Untuk SMA atau untuk SMP nih? Oh beda. Karena kan kalau waktu SMP kan kita bisa milih mau SMA atau mau SMK kan. Ya. Kan di SMK gue yakin dia belajar sejarah. Belajarnya dengan kejuruan gitu kan. Tapi buat teman-teman yang emang waktu SMP masih belum tahu mau kemana, gue sih saranin lebih ke ambil SMA aja. Jadi nanti lu udah mulai tahu lu harus ambil apanya tuh waktu di pemilihan mau kuliah. Karena kan kalau SMP ke SMK kan ya udah kejurusan banget gitu kan. Gitu sih menurut gue. Kalau lu udah tahu apa yang lu mau, ya lu pilih aja gitu. Kalau misalkan mereka kurang beruntung gitu kok nggak bisa kuliah gitu, apakah nanti di masa depannya mereka akan lebih susah cari kerja gitu kok? Aduh, gue tuh termasuk orang yang nggak langsung kuliah setelah sekolah. Oh, iya. Ya jadi sorry banget nih, ini gue membuka kebenaran kalau gue adalah angkatan SMA tahun 2013. Gue lahir 96, terus gue lulus SMA tuh 2013an. Dan gue nggak langsung kerja, tapi nggak langsung kuliah. Karena pertama ini apa tadi tuh? Karena apa? Tadi tuh lu tuh Kalau nanya misalkan kurang beruntung gitu nggak bisa kuliah. apakah itu bakal pengaruh ke pekerjaan gitu? Ya. Nggak juga sih menurut gue. Jadi ini cerita dikit aja. Tapi gue tuh dari lulus SMA, gue tuh percaya banget bahwa orang tuh nggak perlu kuliah untuk bisa berhasil. Keyakinan gue tuh itu karena gue terinspirasi banget sama Bung Chandra. Jadi zaman 2013 tuh Bung Chandra tuh adalah sosok yang selalu gue baca. Lu baca Bung Chandra nggak? Enggak ya. Jadi dia ada buku namanya Unlimited Wealth dan di situ dia jelasin tentang masa lalu dia. Gue terinspirasi banget di mana dia waktu itu cerita di masa lalunya ketika dia masih awal bikin kayak kerjasama tentang properti gituan. Dia tuh nggak punya duit sama sekali, nggak punya modal sama sekali, tapi dia terus ketemu sama orang-orang yang terkenal, bos-bos kayak gituan, dan akhirnya diajak ke hotel. Kebayang nggak sih apa yang dia lakuin? Jadi di meja makan itu dia cari meja makan yang udah ada piring-piring bekas, yang udah lama banget gitu, maksudnya udah ditinggal sama orangnya. Nah dia duduk di situ karena dia nggak punya duit buat nraktir orangnya, naktir tamunya, jadi duduk di situ duluan di bekas orang itu, dan ketika tamunya datang dia nggak pesen apa-apa, dia bilang dia udah pesen. Oke. Kebayang nggak sih? Jadi gue tuh selalu
punya keyakinan waktu dulu gitu ya, kalau orang tuh nggak harus kuliah untuk bisa bekerja gitu. Dulu keyakinannya gitu kok. Kalau sekarang? Kalau sekarang sama. Oke. Karena setelah itu beres dari gue kerja di papa gue, tiba-tiba karena gue seneng ngepost-post gambar gitu ya di Facebook. Dulu masih zamannya Facebook. Nggak punya Facebook kan? Punya. Oh punya. Nah jadi tiba-tiba ada yang komen dan ngajakin gue buat jadi guru. Di waktu dimana gue udah mulai frustasi dengan angka-angka dan karena waktu gue kerja di papa gue tuh gue jadi akuntan gitu kan. Ya jadi gue tuh aduh kayak stuck banget sama angka-angka gitu kan. Terus akhirnya ada yang manggil jadi guru ya udah gitu. Terus kenapa? Oh iya sorry kok. Kebayang gak sih? Jadi ketika lo punya value, lo punya skill, gue yakin pekerjaan itu bakal datang gitu. Jadi bukan masalah kuliah atau sekolah, tapi itu kuliah sama sekolah tuh fasilitas, tapi kan nggak semua orang bisa dapat fasilitas gitu ya. Lo masih bisa gali apa yang ada di sekitar lo. Lo masih bisa gali, terutama value sih menurut gue. Value itu kan ada di dalam kita ya. Itu yang harus kita kembangin gitu. Gue yakin kalau seorang tuh punya value, orang itu pasti berharga, orang itu pasti mahal. Dan kalau mahal pasti berkualitas ya nggak sih? Yeah. Semua yang mahal berkualitas itu sih. Oke kok. Terus kenapa akhirnya kok memutuskan buat kuliah? Oh ini juga cerita long short story. Oke. Gue nggak tahu. Coba gini. Jadi waktu 2014 gue berhenti, terus akhirnya 2015 gue mulai ngajar SD. Oh lucu banget tuh ngajar SD. Jadi yang nggak suka anak-anak tiba-tiba, gue selalu ngomong kalau anak-anak tuh gangguan. Tapi akhirnya gue mulai mereka tuh polos, terus mereka tuh apa ya? Beneran murni gitu loh, gue tuh seneng sama kayak gitu. Dan akhirnya gue belajar banyak banget di situ. Gue ngajar selama 3 tahun, dan di tahun kedua gue ngajar, gue udah mulai punya duit. Maksudnya dari situ gue mulai ngumpulin, gue mulai kuliah gitu. Alasan pertama gue nggak kuliah itu tadi itu kan karena Bung Chandra. Yang kedua tuh sebenarnya karena gue nggak mau ngeberatin orang tua gue gitu waktu itu. Karena waktu itu emang lagi agak down ekonominya, karena harus harus banyak keluar duit buat penyakit gue. Jadi gue nggak enak aja gitu, udah kayak banyak keluar duit buat penyakit, sekarang harus keluar duit juga buat sekolah gitu kan. Nah kayak gitu, jadi akhirnya ya udah gue skip dulu lah kuliah, kalau misalnya ntar ada kesempatan udah gue kuliah lagi. Akhirnya gue kuliah yang pertama kali tapi itu tuh lebih ke penjurusan sih, sertifikat. Nah di Telkom itu gue ambil yang sertifikat pekerjaan, tapi cuma 2 tahun. Ibaratnya apa ya kalau 2 tahun, D2 atau D1 ya? Nggak tahu. Makanya itu cuma dapat sertifikat kerja doang gitu, bukan dapat gelar. Nah dari situ di tahun kedua itu ada masa-masa magang gitu. Yeah. Nah di waktu magang itu gue dapat kesempatan bekerja di industri. Gue masuk ke studio animasi, dan waktu kerja di sana tuh dan gue tiba-tiba ngalamin perasaan kayak gini loh, kayak ikan Nemo yang dicemplungin ke laut gitu. Lu nonton Nemo nggak sih? Ya kan, waktu dia masuk ke laut tuh kan gede banget ya. Maksudnya ocean tuh luas banget, dan tiba-tiba lu ketemu ikan yang nggak pernah lu temui, tiba-tiba lu ketemu tumbuhan yang aneh yang nggak pernah lu pelajari di daerah lu gitu. Dan waktu gue masuk industri kerja tuh kayak gitu, jadi ibaratnya gue ketemu orang-orang yang semasa dia, sebenarnya perasaan itu nggak akan datang kalau gue terus ada di akuarium, terus ada di zona nyaman gue gitu. Kebayang nggak sih? Dan ketika lu masuk ke samudra tuh lu kebayang banget lu tuh kecil. Nah menurut gue tuh di situ, jadi gue langsung ngerasa kayak itu tuh benar tamparan keras gue buat gue nggak sombong. Akhirnya ya udah gue pilih kuliah lagi ke BINUS akhirnya. Sepenting apa sih kok kuliah gitu buat menurut Koko? Sepenting apa kuliah atau sepenting apa belajar? Kuliah ya? Iya. Sepenting apa kuliah? Menurut gue sih kalau kuliah sih lebih ke pilihan sebenarnya. Tapi rata-rata sekarang kayaknya kuliah tuh udah jadi udah kayak jadi tingkatan yang harus dilewatin seseorang gitu loh. Apalagi di Indonesia kan sekarang S1 tuh udah kayak SMA gitu di zaman papa kita mah gitu kan ya. Dan jadi ketika lu mau spesial atau punya value lebih banyak, ya lu ambil sesuatu yang orang lain gak ambil kan jadinya. Menurut gua tuh opportunity kuliah tuh itu sih. Dan yang kedua lebih ke pengalaman. Ada banyak banget pengalaman di kuliah yang bukan yang nggak akan lu dapat kalau lu nggak kuliah. Iya. Itu sih menurut gue pengalaman. Oke, menurut Koko lebih baik, kan ini Koko juga gap year berarti ya? Iya. Maksudnya ada jedanya. Gap year ya? Oh iya. Gap Bahasa year. Inggrisnya keren. Gap. Okay. Ada gap year. Lebih baik telat masuk kuliah atau gap year itu, atau mending nggak usah sama sekali gitu Koko? Nah ini nih, nggak usah sama sekali kuliah. Iya. Langsung kerja aja gitu kan bisa sebenarnya. sebenarnya. Atau yang ketiga, atau langsung dari SMA langsung kuliah aja.
Iya, boleh itu nambah pilihannya. Lebih baik mana sebenarnya kok? Sebagai seseorang yang ketemu gap year duluan gitu ya, gue akan cenderung pilih untuk gap year dulu aja baru kuliah. Kenapa? Karena ketika lo masuk dunia kerja, lo paham banget kenapa lo mau kuliah. Karena menurut teman-teman gue yang apa ya, ada banyak banget teman-teman gue yang SMA yang nggak bisa disebutin namanya di sini. Iya. Yang ketika mereka kuliah itu mereka sebenarnya nggak tahu tujuan kuliah buat apa. Ketika lo kerja lo tahu tujuan lo kuliah itu. Kayak gue tadi gitu, ketika gue sadar gue nembong, gue tuh sadar banget gue harus belajar lebih banyak lagi. Oke, iya. Tapi ketika orang dari SMA gitu, wah SMA kan gini, kuliah itu kan kumpulan orang-orang yang ke skill gitu. Misalnya gue di kafe nih ya, itu tuh wajib banget buat bisa gambar gitu kan. Tapi waktu di SMA mungkin yang jago gambar tuh ya paling cuma 2-3 orang. Karena itu umum kan. Tapi ketika kita masuk ke penjurusan, kita mulai ketemu orang-orang yang hebat gitu. Maksudnya orang-orang yang lebih jago dari kita, dan di situ ada dua pilihan, ada dua respon gitu menurut gua. Lu mau ya udah stay stuck di zona nyaman lu, atau lu mau grow up gitu. Bayang gak sih? Iya. Jadi menurut gua ambil gap year dulu, karena itu bakal balik lagi kayak yang tadi, bakal membangun beberapa mindfulness lu. Karena sayang banget kalau misalnya lu kuliah tapi lu gak mindful gitu. Lu gak sadar kenapa lu ambil jurusan ini, lu gak sadar kenapa lu kayak gini gitu. Kebayang gak sih? Iya betul. Kan banyak juga yang apa ya kuliah jurusannya ikut-ikutan teman, Nah, ada yang ikutan kayak gitu pacar. juga. Ada yang ikut-ikutan apa lagi ya? Ikutan influencer. Iya, ikutan influencer gitu ya. Iya, kayak gitu. Padahal nggak sesuai sama apa yang dia. Iya, menurut punya. gua kayak gitu sih. Tapi kok kalau gap year kan berarti umurnya telat gitu ya. Maksudnya dibanding sama teman-teman seangkatan Iya, itu jadi telat gua juga. lebih tua gitu ya. Sorry. Lebih Nggak apa-apa. dewasa gitu ya di antara teman-teman yang lain. Itu satu. Terus kalau gap year juga kan berarti kita sempat kerja mungkin ya. Terus kan ada yang bilang kalau udah kenal uang males belajar lagi. Betul. Nah, itu gimana tuh kok pertimbangan-pertimbangan ini? Nah, balik lagi menurut gua tuh sebagai seseorang yang selalu dipanggil Om di kampus. Om Eri gitu kan, gue bingung banget. Sampai dosen pun manggil gue Om Eri gitu kan. Itu agak aneh sih, agak geli. Sedih. Cuman gini, menurut gue nggak masalah sih lu mau jadi setua apapun atau semuda apapun gitu ya. Karena umur tuh menurut gue tuh bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang esensi banget sih menurut gue ketika lu belajar gitu ya. Karena siapapun bisa belajar gitu menurut gue, waktu mau umur lu 64 gitu terserah lu, yang penting lu punya keberanian nggak ketika lu masuk kampus lu tuh yang paling tua gitu. Ya. Nah kayak gitu lu punya keberanian gitu nggak sih, atau ya udah lu sebut-sebutin aja. Bisa Terus, nyebutin bisa ya? nggak bisa, karena ya udah tadi gue juga berusaha nyebutin tapi muka gue nggak kesumputin gitu. Makanya mereka manggil Om. Oke. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Ini kalau udah kenal uang kan jadi malas kerja gitu udah. Nah kalau udah kenal uang jadi mas kerja menurut gue, Malas kuliah, sorry. oh iya benar juga ya, kenapa jadi mas kerja? Nah kalau kenapa orang malas kuliah menurut gue, karena kalau gue sih agak setuju tapi menurut gue kasih batasan aja sih. Lu ambil keputusan dari awal, gue komit, gue cuma mau 1 atau 2 tahun aja ambil pengalaman kerja. Setelah itu ketika meskipun bos lu menawarin promosi, meskipun ada apa gitu ya, lu udah komit dari awal. Lu tuh cuma mau ambil pengalaman supaya lu lebih mindful, supaya ntar lu sadar, atau enggak ketika lu masih belum tahu lu mau ambil jurusan apa gitu ya. Ya udah itu pakai aja waktu 1-2 tahun itu buat mindful, dan ketika lu baru ketika lu beneran yakin dan oh ya gua harus kuliah, ambil gitu. Itu sih menurut gua. Tapi kan sayang kok kalau misalkan dipromosiin gitu ya di kantor gitu sama bos, dan kita harus keluar yang berarti kan kita mulai dari nol lagi gitu kan. Sayang gimana tuh? Mulai dari nol kayak pom bensin. Ya kayak Apa ya, menurut gua tuh itu baik lagi ke orangnya sih, Mbak. Itu baik lagi ke orangnya gitu kan. Kadang ada beberapa jalan dalam hidup dimana kita harus berkompromi gitu ya. Tapi bukan berkompromi juga sih, tapi harus mengambil pilihan gitu kan. Ada pekerjaan, ada ini gitu. Bisa jadi ketika kita dipromosiin, kita disekolahin juga gitu sama bosnya gitu kan. oh iya. Iya kan, karena gue yakin banget ketika kita dipromosiin pasti bos kita ngelihat kita ada value something, ada sesuatu yang berbeda dari diri kita dibanding orang lain. Dan menurut gue kalau bos yang benar dan baik pasti dia bakal nge-grow up orang-orang bawahannya gitu. Kebayang gak sih? Iya. Ya gitu sih menurut gue. Oke kok. Mungkin di luar sana juga ada orang-orang atau anak-anak ya mungkin sekarang yang lebih milih langsung kerja aja deh dan benar-benar gak mau kuliah gitu kok. Nah menurut kok gimana?
Ya nggak apa-apa juga sih. Gak apa-apa ya. Berarti Nggak oke apa-apa kalau juga nggak- sih, nggak apa-apa menurut gua. Karena balik lagi ke apa ya, ke tiap orang kan punya cerita yang berbeda-beda ya. Story mereka beda dan kita nggak bisa ngasih tahu, kita nggak bisa bikin sebuah budaya di mana kita harus kuliah. Tapi gimana ya? Karena menurut gua budaya kita harus kuliah itu tuh terciptanya di era industri gitu. Era industri di mana waktu kita harus mulai menyiapkan diri untuk dunia pekerjaan, semua orang harus kuliah, harus sekolah kayak gitu kan. Tapi ketika ada orang yang nggak dapat kesempatan, ini berarti nggak mau ya, bukan nggak dapat kesempatan, nggak mau ya, itu menurut gua tuh itu proses aja sih. One day lu akan ngadepin tembok yang nggak bisa lu hadapin dan lu harus muter balik dan ambil, lu harus nggak bisa, gue harus belajar lagi. Gitu sih. Berarti selama ada kesempatan untuk kuliah, lebih baik kuliah gitu. Lebih baik kuliah kalau misalnya lu udah yakin banget sama apa yang lu mau pelajarin gitu. Iya. Jangan sampai lu dapat beasiswanya tapi lu nggak mau ini gitu, ya jangan gitu. Ya, sayang kesempatannya gitu. Iya sayang gitu, mending kasih ke orang lain. Iya. Mending kasih ke orang lain yang, Yang lebih mau gitu kan. lebih butuh, Iya, lebih tahu mau jadi apa gitu ya, Kak ya. Terus ada juga yang bilang kalau cewek itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi kok. Kan nanti juga di dapur. Pendapat aku gimana nih? Banyak banget ini sekarang. Aduh, mungkin harus tanya ke cewek, tapi menurut gua tapi ini pendapat aja kan ya, jadi sharing opini aja. Menurut gua siapa yang bilang bakal enak di dapur gitu, maksudnya keyakinan dari mana sih, maksudnya kita bisa meyakini bahwa kita bakal enak di dapur gitu. Kita nggak pernah tahu kan yang di depan tuh apa gitu, story kita kayak gimana. Ketika kita kuliah pasti ada pengalaman di kuliah lu yang bakal ngebentuk lu, yang bikin lu nggak akan end up di dapur doang, meskipun lu bakal ke dapur gitu. Tapi ada bakal pengalaman mungkin pengalaman lu berorganisasi di kampus, atau pengalaman waktu lu belajar tentang desain gitu, lu praktekin dalam rumah tangga gitu ya. Itu tuh menurut gue yang bikin rumah tangga tuh beda-beda tiap orang. Ada yang dari jurusan hukum istrinya, ada yang pasangannya jurusan ini, terus tiba-tiba mereka bergabung tuh kayak rumah tangga jadi beda gitu kan sama orang lain, karena mereka punya value berbeda, mereka punya input yang berbeda kan. Itu yang bikin jadi seru sih menurut gue. Okay. Gitu sih. Berarti salah ya kalau misalkan gak usah sekolah tinggi-tinggi buat cewek? Menurut gue salah dong. Iya bener. Iya salah, maksudnya bener salah. Iya dong, salah dong. Ambil aja kalau ada kesempatan. Iya betul, karena cewek juga harus berpendidikan, buat ngedidik anaknya juga perlu pinter gitu ya, Kak ya. Setuju banget. Karena kan biasanya bapak-bapak bukan di tipikal itu ya. Iya. Lebih banyak cewek yang banyak waktu biasanya. Tetap butuh bekal, untuk berumah tangga pun butuh Ya, bekal. nanti mungkin itu sesi parenting kali. Di season berikutnya ada parenting kali ya nanti kita. Oke, tadi Koko sempat mention soal organisasi di kuliahan gitu ya. Kan banyak banget sebenarnya yang bilang kalau ikut organisasi itu penting gitu ya. Tapi sepenting apa sebenarnya kok? Kepake nggak sih di dunia kerja? Menurut gue kepake banget. Karena bos gue tuh pernah bilang kayak gini. Gue tuh nggak nyari orang yang jago, gue nyari orang yang bisa diajak kerja sama. Kebanyakan orang tuh selalu berfokus buat jadi jago, tapi kerjanya sendiri. Gue banyak banget punya teman-teman artis yang dia tuh jago banget gambarnya, tapi waktu diajak kerja sama tim dia nggak bisa diajak kerja sama, kan dia terlalu perfeksionis, terlalu idealis. Enggak ya, ada. Lu pernah nggak sih waktu gue dapet teman-teman sekelompok yang udahlah sama gue aja kerjainnya. Ada kan yang kayak gitu kan, terus akhirnya lu disuruh bayar aja. Suruh bayar udunan gitu kan ya, kan kebayang gak sih? Nah menurut gua orang-orang kayak gitu agak sulit untuk masuk dunia kerja nantinya. Baik lagi, bakal ada tembok yang akan mereka hadapin, di mana mereka bakal sadar I was wrong, nggak bisa kayak gini, gua nggak bisa terus kayak gini, gua harus bisa belajar kerja sama. Dan menurut gua organisasi itu adalah tempat di mana lu bisa belajar kerja sama, lu belajar menghargai orang, lu belajar apa lagi, pokoknya banyak banget lah lu belajar dari organisasi itu. Ini kalau disebutin habis waktu itu. Habis 2 jam. Oke. Kalau terlanjur jadi mahasiswa kupu-kupu kok, kuliah pulang. Terlanjur tuh gimana maksudnya? Jadi kan misalkan organisasi itu mungkin di beberapa kampus cuma bisa diikutin sama anak semester 3, 4, 5, 6 gitu. Udah akhir gak bisa ikut. Nah kalau sampai semester akhir terlanjur gak ikut apa-apa, benar-benar kayak udah kuliah pulang. Apa yang harus dia lakuin? Oh, cari organisasi di luar kampus. Oh iya benar juga. Menurut gua organisasi itu banyak banget. Lu pasti punya interest. Misalnya lu interest sama fotografi,
ya lu cari komunitas fotografi lah. Lu dari mana lu tahu lu jago fotografi kalau misalnya lu cuma di akuarium doang gitu. Lu harus masuk ke samudra di mana lu sadar bahwa teknik fotografi lu tuh segini gitu. Itu kan fungsinya fungsi komunitas tuh gitu. Menurut gue gitu sih. Berarti selain organisasi, komunitas kayak gitu juga bisa membangun. Bisa dong, menurut gue komunitas tuh membangun. Intinya jangan mager aja. Jangan mager tuh jangan jadi jangan jadi solois gitu. Iya betul. Karena kita kan nggak sendiri hidup di dunia gitu kan. Iya betul setuju kok. Oke, mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang masih semester awal gitu terus ada kesempatan buat ikut organisasi, boleh banget dicoba diikutin gitu ya. Karena itu pasti bikin kalian lebih growth nantinya. Setuju. Oke, kok sebelum ke dunia kerja nih. Tadi kita di dunia mana? Tadi kita di dunia maya. Oh, iya. Bercanda. Sebelum kita masuk ke dunia kerja gitu kok. Misalkan lagi semester akhir kuliah gitu atau yang mungkin yang nggak kuliah lagi sekolah mau beres. Sebenarnya kita harus punya prinsip-prinsip atau kita punya apa sih supaya siap pas masuk ke dunia kerja? Oh iya, menurut gua kalau misalnya apa aja yang harus jadi bekal, karakter sih. Menurut gua, aku percaya banget kalau karakter tuh lu tuh nggak akan bertumbuh lebih dari karakter. Jadi yang harus di grow up tuh sebenarnya karakter. Nah, karena kalau cuman ilmu yang pakai baju oranye terus tulisan KPK ditangkap tahanan tuh itu semua berilmu gitu. Itu semua bukan cuman S1 kan, itu semua ada S2, ada S3, ada yang profesor, ada yang dokter. Mereka tuh pinter gitu menurut gue, tapi sayangnya nggak punya karakter gitu. Moral value-nya kecil banget. Menurut gue yang harus penting di dunia kerja itu karakter, karena karakter itu sesuatu yang bikin lo tetap bertahan, tetap punya prinsip yang tadi gue bilang gitu. Tetap punya prinsip di tengah dunia yang mau coba bawa lo kemana gitu. Lo tetap punya prinsip, lo tetap punya moral value yang tinggi. Menurut gue itu yang penting sih di dunia kerja. Gitu. Oke kok. Kalau soal nilai gitu, seberapa tinggi nilai kita pas sekolah itu kepake nggak di dunia kerja? Jujur dalam dunia desain gitu di kebanyakan tempat-tempat kerja kita itu nggak ngelihat nilai sih, tapi lebih ke ngelihat portofolio kita, portofolio kan, karena buat apa gitu ya punya nilai tinggi tapi portofolionya nggak sesuai sama apa yang tempat kerjanya mau gitu kan, kebayang nggak sih? Tapi apakah itu berarti kita nggak boleh kita nggak harus ngejar nilai bagus? Yang lu ngejar satu nilai itu sebenarnya buat lu yakin aja lu tuh ada di posisi mana sekarang. Bayang gak sih ketika lu dapet nilai fotografi 70, lu tahu posisi lu tuh ada di 70, teman-teman lu ada di 75 dan 90. Nah lu kan harusnya kepincut dong untuk mengembangkan lagi supaya gua ada di posisi yang bisa jadi 90 gitu. Bukan buat mengimbangi mereka tapi buat ngembangin skill lu gitu, motivasinya gitu sih menurut gua. Oke, mungkin nilai juga bisa jadi ukuran seberapa bisa kita bersaing di dunia kerja nantinya kali ya. Iya, jadi lebih ke kompetisi kali ya. Iya. Benar-benar. Kalau kita 70, yang lain 90, emang kita mau jadi apa sih nanti gitu? Apakah kita bisa bersaing sama yang 90 nantinya di dunia kerja atau Bayang, enggak? nah karena gue emang dari awal tuh nggak fokus ke fotografi gitu, dunia fotografi. Gue dari awal ketika gue dapat nilai fotografi gue B atau B min, I'm not a problem for me gitu, karena bukan ini yang gue mau. Jadi kan karena gue pun nggak memilih di kelas fotografi, tapi karena gue harus melewati ini, ya udah gitu gue lakuin sebaik gue aja gitu, dan ini yang terbaik gue gitu. Ya. Kebayang nggak sih gitu? Oke, mungkin nilai emang bukan jadi satu hal yang harus banget dikejar, tapi ini bisa ngebantu kita untuk berkembang nantinya gitu. Setuju, supaya lu tahu posisi lu di mana. Ya, supaya kita tahu posisi kita di mana. Oke, kok kalau misalkan di dunia kerja ini sendiri, tantangan yang paling berat itu apa sih sebenarnya? Tantangan dunia kerja. Iya. Tantangan dunia kerja tuh kompetisi sih. Lu kan kebayangin, maksudnya S1 tuh tiap tahun tuh ada berapa puluh ribu gitu kan, dan itu Indonesia gitu. Belum yang luar. Gitu, belum yang luar negeri gitu kan, apalagi udah ada MEA gitu kan, masyarakat ekonomi ASEAN, di mana sarjana luar bisa kerja di sini dan mereka bisa gantiin posisi lu kapan aja. Dan baik lagi gitu, apa yang bikin lu jadi berbeda gitu, apa yang bikin lu punya value, baik lagi gitu, menurut gue tuh itu gitu yang harus lu jaga dan lu harus kembangin, ya value gitu, karena itu yang ngebedain lu sama orang lain gitu. Kalau misalnya masalah jago gambar atau enggak, selalu ada yang lebih jago dari gua gitu. Gitu. Jadi baik lagi ke value sih.
Mungkin ini kayak pertanyaan kalau kita interview perusahaan ya, kayak kenapa perusahaan harus milih kamu? Itu salah satunya kenapa apa ya? Kita harus punya ciri gitu ya, kita harus punya sesuatu yang berbeda. Iya benar. Kalau anak psikolog gitu ya. Oke, kalau lanjut ya. Apa ya? Kalau di dunia kerja sama kuliah itu sebenarnya sebeda apa sih kok mereka berdua? Oh beda banget dong. dunia kuliah itu ibarat akuarium balik lagi. Dunia kerja itu samudra. Ya di apa ya di dunia kuliah lu tuh bisa punya apa ya? Bisa punya itu sebutannya apa ya? Lu bisa bikin kesalahan sebanyak apapun gitu. Bayang gak sih? Tapi di dunia kerja tuh ketika lu bikin kesalahan lu dapat SP1, SP2, SP3 gitu. Apalagi kalau yang kantornya kejam sekali bikin kesalahan yang fatal banget gitu ya udah gitu deh. Ngaruhnya tuh bukan cuman ke itu tapi ke nama baik gitu kan jadinya. Nanti tiba-tiba ketika kita mau masuk ke kantor lain, itu tuh kantor kita yang dulu tuh udah ngasih tahu ke bos yang lain tuh jangan terima si ini mah kayak gitu. Jadi ketika lu dunia kuliah itu tuh benar-benar tempat dimana lu bisa bikin banyak kesalahan sih, karena ketika lu bikin kesalahan dosen lu yang benerin lu. Ya, ada yang benerin ya. Ya itu tugas mereka. Gitu sih. Kalau di dunia kerja kesalahan kayak agak nggak ditoleransi gitu ya. Betul, toleransinya yang beda. Bener, setuju. Selain itu ada lagi nggak kok yang membedakan? Yang membedakan kalau kuliah kita bayar, kalau kerja kita dibayar. Ya, itu lebih enak ya sebenarnya. Gak salah sih. Oke kok, kalau sebelum umur 25 nih ya, sebenarnya apa sih yang sering dihitung dulu? Nih gue 25 tahun ini. Oke, nah kalau sebelum kok 25 nih, sebenarnya apa sih yang sering menghalangi kita buat apa ya stuck atau nggak bisa bikin bisnis, terus kayak kerja stuck gitu-gitu aja? Apa sih yang sebenarnya menghalangi gitu? Menghalangi ya. Yang pertama pikiran gitu. Karena kan semuanya berawal dari situ kali ya, berawal dari pikiran gitu. Dan yang dari pikiran, terus yang kedua dari hati. Ini kalau psikologi ngomongnya hati kali ya. Karena konsepnya kan ketika lu menerima informasi waktu masuk pikiran lu jadi tahu, tapi waktu itu masuk hati lu jadi percaya, dan waktu jadi percaya itu timbul jadi keyakinan, dan dari keyakinan keluar dari tangan jadi energi lu, jadi karya lu. Kebayang gak sih? Jadi ketika lu salah input, salah memasukkan sesuatu ke pikiran lu gitu, itu tuh mulai timbul kayaknya gue gak bisa deh. Keyakinan lu mulai salah, sebutannya false belief kali ya. Dan akhirnya tangan lu gak berbuat apa-apa kan lu takut. Jadi kenapa orang takut ya karena dari pikiran mereka mempercayai hal yang salah gitu. Ya itu baik lagi nanti dihadapin lagi satu tembok. Terus sadar oke gue muter I was wrong. Kebayang gak sih? Gitu sih. Apa bedanya sama prepare for the worst gitu, kayak menyiapkan yang terburuk? Yang mana? Kalau misalkan kita mau bikin bisnis gitu, tapi kita takut, apa bedanya yang kita salah berpikir sama kalau kita nggak ini tuh gue nyiapin yang terburuk nih, case terburuknya adalah gue gagal gitu. Oke. Menurut gue lu harus menyiapkan diri untuk gagal juga. Tapi segagal apa? Karena orang kadang nggak mikirin bahwa mereka tuh gagal tapi nggak pernah ngedefinisiin segagal apa gitu. Kriteria mereka gagal tuh segagal apa gitu. Karena ya keberhasilan tuh ya sama kayak kegagalan itu, it's just temporary. Waktu lu gagal, ya lu sukses berhasil ya itu juga cuma sementara, jadi jangan sombong. Tapi waktu lu nyerah, waktu lu jatuh gitu ya lu jangan nyerah juga, karena lu masih punya besok gitu kan. Iya betul. Iya kan, kebayang gak sih? Gitu sih, jadi lu definisiin dulu kegagalan lu segimana, kalkulasiin dulu semuanya tentunya ya, jangan asal gue mau bisnis ini gitu, tapi tanpa mempelajari hal tersebut gitu ya. Baik lagi nanti jadi nggak mindful. Jadi lu ikut-ikutan tuh cuman karena orang-orang pakai robot trading. Pokoknya ikut. Kayak gitu lah jadinya. Kebayang gak sih? Iya betul. Oke. Iya, nangkep bedanya sih kok. Oke, kalau dari semua pengalaman Koko yang selama ini Koko dapat gitu ya, terutama tentang pekerjaan dan tentang edukasi, pendidikan, perspektif apa sih yang Koko dapat? Perspektif bahwa dalam dunia edukasi seorang figur tuh penting banget. Kalau waktu kita SD, SMP, SMA, figur kita di sekolah guru kan. Bayang gak sih?
dan waktu di kampus figur kita dosen. Nah kenapa seorang figur tuh penting banget? Karena gini, gue percaya banget kalau kita tuh hidup dengan kita tuh hidup dengan melihat gambar. Bayang sih, ini gue lagi lihat gambar lu kan, ini gambar lu, gue lagi lihat gambar. Dan ketika lu melihat gambar itu tuh kan mempengaruhi indera lu mempengaruhi keyakinan lu balik lagi gitu. Kebayang gak sih? Jadi seorang figur tuh kenapa penting banget? Karena guru tuh harusnya memberikan teladan. Yang pertama teladan, yang kedua inspirasi. Mungkin ada yang ngasih teladan tapi nggak ngasih inspirasi. Kebayang gak sih? Jadi seorang guru, seorang figur tuh menurut gue penting banget. Dan di situ gue baru tahu banget gitu bahasa Sanskerta guru artinya dari ini. Guru tuh artinya kegelapan. Guru tuh pengusir kegelapan. Keren banget kan? Iya. Jadi yang jawabnya yang pengen jadi guru kalian tuh adalah pengusir kegelapan. Kenapa? Bangsa ini tuh gelap banget gitu. Dan kenapa harus ada guru-guru bangsa gitu? Itu adalah orang-orang yang menyinari bangsa. Mereka yang bakal bikin tetap moral value suatu bangsa tuh nggak drop. Kenapa? Acuannya guru itu. Acuannya guru itu. Jadi secara ilmu, secara karakter nggak boleh jatuh. Kebayang gak sih? Iya. Jadi sekuat itu figur tuh gitu. Menurut gua tuh figur tuh penting banget, sekuat itu. Lu pasti punya banyak banget figur-figur atau orang-orang yang bikin lu jadi yang sekarang gitu. Kebayang gak sih? Iya. Bisa. Menurut gua itu sih yang penting di dunia edukasi, figur, teladan. Terus yang kedua inspirasi. Ini yang menurut gua kurang banget di pendidikan Indonesia kali ya. Kenapa? Karena ketika kita masuk dunia kerja, kita akhirnya lebih cenderung untuk memilih sesuatu yang aman dan nggak bikin kita bertumbuh jadinya. Menurut gue itu karena kita kurang inspirasi sih. Kita kurang inspired bahwa kita bisa ngelakuin lebih dari ini. Nggak ada input yang menaruh keyakinan kita untuk kayak Buzz Lightyear. Menurut gue prestasi apa yang diambil dari pekerjaan? Menurut gue pekerjaan tuh panggilan sih. Oke. Gak tau, gue percaya banget konsep panggilan, konsep kita dipanggil untuk melakukan sesuatu tuh, gue yakin banget sama hal tersebut. Karena ketika lu itu tuh jadi sebuah alasan untuk lu bekerja gitu. Karena gue banyak banget mendapati beberapa teman-teman gue yang seumuran gue yang udah mulai mendapati kenapa ya gue kerja ini, kenapa gue ini gitu. Baik lagi karena mereka nggak mindful dengan panggilan mereka. Jadi menurut gue konsep panggilan itu, gue terpanggil untuk melakukan ini, untuk kayak gini, itu penting banget di dunia pekerjaan. Karena itu yang bakal bikin lu bertahan waktu lagi goyah banget, waktu lagi badai banget. Lu flashback lagi ke masa lalu. Oh iya, I was, atau sebutannya kayak logo born for this gitu kan. Lahir untuk ini gitu kan. Dan ketika lu punya keyakinan segede itu, baik lagi jadi law of attraction sih menurut gue. Oke, terakhir nih, kok boleh dong tolong kasih pesan buat mereka yang masih di bawah 25 tahun nih. Apa aja sih yang harus mereka lakuin tentang pekerjaan, tentang edukasi mereka gitu sebelum terlambat? Oke, menurut gue lebih ke, mungkin kau bisa bilang poin pertama, kenali diri dulu sih. Ketika lu punya waktu, lu pakai itu buat kenali diri lu. Karena kebanyakan dari kita tuh hidup pakai topeng untuk sebenarnya kita nggak suka, tapi kita pakai topeng yang kita ya udah deh karena semua orang kayak gini kita sukain gitu. Dan akhirnya kita jadi menyangkal hal tersebut. Nah dimana lu mulai terbuka dengan diri lu mulai kontak dengan diri lu dan terlebih Tuhan gitu ya. Di situ lu mulai kenal siapa diri lu dan lu dipanggil untuk apa, lu harus melakukan apa, dan itu jadi memotivate lu gitu. Ini karena ini mau ngomongin doang bukan berarti ntar langsung ada suara-suara yang bahas kayak gitu audible gitu, bukan, tapi ada keyakinan yang Tuhan taruh, gue yakin ada keyakinan Tuhan taruh yang ya udah gitu. Kebayang gak sih lu jadi yakin di situ. Dan proses pengenalan diri itu bukan proses yang gue udah kenal diri gue gitu terus nanti udah kenal selamanya, enggak. Proses kenali diri itu ya kayak iceberg sih menurut gue. Bener gak sih sebutan iceberg? Ya itu yang di Titanic gitu kan. Itu tuh proses yang memakan waktu. Tapi semakin lu meluangkan waktu hal tersebut,
ya lu bakal semakin kenal. Ya kan ada namanya prinsip 10.000 jam yang dari Harvard itu kan. Menurut gua ketika lu semakin mengenal diri lu, lewat apa gitu cara mengenal dirinya gitu? Apakah dengan menyendiri ke gunung meditasi gitu? Enggak sih, menurut gua mengenal diri itu justru dengan masuk ke komunitas, explore dengan apa aja. Lu pergi ke luar kota sendirian atau lu nyoba sesuatu hal yang baru, lu mengenal ternyata lu nggak jago juga dalam hal ini. Lu mengenal ternyata ada orang yang kayak gini, lu mengenal ternyata diri lu tuh sukanya ini loh, kebayang gak sih? Jadi intinya gimana cara lu mengenal, ya lu harus melangkah gitu. Nggak ada yang mengenal dengan cara diam di tempat gitu. Karena kalau diam di tempat apa yang mau lu kenal? Iya. Cuma diam ini menunggu jawaban. Enggak. Ada apa, kalau kata Albert Einstein mah, kesempatan tidak menemukan orang yang tertidur. Keberuntungan atau kesempatan, menurut gue itu kenalin diri. Keluar dari zona nyaman juga ya. Iya dong, masuk ke zona iman. Oke, thank you banget kok Eri udah mau sharing banyak tentang work and education hari ini gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga ke channel kita Nara. Oke, thank you juga teman-teman, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang relate dengan masalah tersebut. Siapa tahu ini jadi jawaban buat teman-teman kalian. Yes, betul banget. Thanks for watching. Dan see you in the next video, but without me. Oke. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.